Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemal Arifin dari kelas 4D dan pada kali ini saya membahas tentang termologi bangunan tropis untuk UAS. Dan untuk dosen pembimbing selaku Ibu Dian Perwitasari ST dan MSc. Shopping center, divisi shopping center. Shopping, belanja. Belanja merupakan pemerolehan barang atau jasa dari penjual dengan tujuan membeli pada waktu itu. Belanja adalah aktivitas pemilihan dan atau membeli. Dalam beberapa hal dianggap sebagai sebuah aktivitas kesenangan juga ekonomi. Belanja merupakan uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan sehari-hari. Center atau pusat. Pusat merupakan tempat yang letaknya di bagian tengah atau pokok pangkal yang menjadi tumpunan. Pusat merupakan titik yang di tengah-tengah benar dalam bulatan bola, lingkaran dan sebagainya. Shopping center, pusat perbelanjaan. Shopping center, pusat perbelanjaan merupakan suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Dari beberapa sumber dapat saya simpulkan bahwa shopping center atau pusat perbelanjaan adalah bangunan yang menjadi pusat memperoleh barang atau jasa dari penjual yang disewakan kepada pelaku usaha dan dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan. Lokasi tapak. Lokasi tapak saya berada di Indonesia, Pulau Kalimantan Barat, Kota Pontianak, dan jalan tapak saya itu di Jalan Gajah Mada di Ligo Mitra. Untuk gambar A, B, dan C, inilah tampak set saya. Analisis tapak lintas matahari pada pagi hari jam 5 sampai jam 10 pagi, siang hari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, sore hari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Sinar matahari yang direkomendasikan oleh para ahli ialah mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Waktu ini dianggap tepat untuk mendapatkan manfaat matahari dan mengurangi risiko bahaya paparan sinar ultraviolet. Analisis. Pertama, pada siang hari paparan sinar matahari mengenai sisi atas bangunan. Kedua, menghabiskan waktu terlalu banyak di bawah sinar matahari menyebabkan dehidrasi dan bahkan heat stroke. Ketiga, pada sore hari paparan sinar matahari terhadap bangunan mulai pudar, bahkan dapat dimanfaatkan pula sebagai kesehatan. Keempat, bagian timur bangunan banyak mendapatkan paparan sinar matahari pada siang hari sehingga mengakibatkan suhu dalam ruangan terasa panas. Respon alternatif 1. Alternatif 1 menggunakan kaca jenis tempered glass pada tiap sisi bangunan. Alternatif 2 menggunakan double atau second skin jenis metal panel pada fasad bangunan untuk menahan cahaya yang masuk berlebihan ke dalam bangunan. Curah hujan. Data di Indonesia khususnya di Kota Pontianak merupakan daerah beriklim tropis. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April, Mei, Juni, September sampai Desember. Curah hujan rendah terjadi pada bulan Februari, Maret, Juli, dan Agustus. Analisis. Lokasi set ini berada di Jalan Gajah Mada, berada di pusat kota Pontianak. Kedua, pada musim penghujan lokasi set jarang terjadi banjir jika curah hujan sedang, tetapi sangat memungkinkan terjadi sedang jika intensitas hujan terus-menerus atau tinggi, dikarenakan parit yang di sekitar set sudah tidak mampu menampung air. Respon. Pertama, membuat pemadatan tanah di lokasi set agar tidak terjadinya becek. Dua, diberi area serapan air di sekitar site, contohnya area penghijauan dan penggunaan paving block. Ketiga, pemberian tanaman yang memiliki daya serap tinggi, contohnya tirai besi, pohon asam, pucuk merah, dan lain-lain. Analis tapak angin. Angin pada data, sedikit hembusan angin barat kecepatan 4-11 km per jam. Hembusan angin 29 km per jam. Tekanan atmosfer 1007 sampai 1001 HPA. Analisis. Angin selama beberapa bulan ini sering bertiup dari arah barat. Kondisi angin di iklim tropis biasanya memiliki kecepatan angin yang relatif rendah dan lembab. Respon. Alternatif 1. Menggunakan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dengan tujuan mengurangi beban angin pada bangunan. Alternatif 2. Plafon yang ditinggikan agar udara dapat bergerak lebih bebas. Kesimpulan dari tapak. Pada sinar matahari, menggunakan kaca bahan tempered glass pada tiap sisi bangunan. Kedua, menggunakan double skin jenis metal panel. Untuk kebisingan, penempatan pagar pembatas dan vegetasi berupa pohon pucuk merah di depan fasad bangunan dekat jalan. Kedua, penempatan bangunan agak ke dalam atau jauh dari jalan raya. Untuk angin, peletakan vegetasi berupa pohon angsan dengan ketinggian 5 meter agar arah angin dapat dibelokkan. Untuk curah hujan, membuat pemadatan tanah di lokasi set agar tidak terjadinya becek. Dua, diberi area serapan air di sekitar site, contohnya area penghijauan dan penggunaan paving block. Ketiga, pemberian tanaman yang memiliki daya serap tinggi, contohnya tirai besi, pohon asam, pucuk merah, dan lain-lain. Untuk di site,
Tetap mempertahankan letak set orientasi bangunan yang mengarah ke barat, Jalan Gajah Mada, dan menguntungkan dari sisi view. Untuk kedua, untuk merespon dari side, ME berada di sebelah barat karena mengoptimalisasikan lahan. DD gambar kerja, terminologi bangunan tropis. Ini untuk side plan saya. Ini untuk lantai dasar saya. Ini untuk dana lantai 1, dana lantai 2, dana lantai 3, dana lantai 4, dana rooftop, tapak depan dan belakang, tapak kiri dan kanan, potongan AA dan BB, dan ini dia animasi saya. Sekian dari saya, terima kasih.